Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvel Jeremia Putra Cahyadi dari Angkatan 22 dengan NIM 187221014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis KNN dari artikel yang sudah saya teliti dan juga sudah saya resum dan juga sudah dibuatkan untuk PPT-nya. Nah, di sini saya menemukan jurnal internasional dari IO CSIT atau Al-Azakiyah International of Computer Science and Information Technology Journal. Ini dirilis pada bulan Mei tahunnya 2020 dengan halamannya itu page-nya 33 sampai 38. Nah, ini judulnya adalah Analisis Cancer Snake Boars KNN in Identifying Tuberculosis Disease atau TB, penyakit tuberkulosis by Utilizing Host Feature Extraction. Jadi, analisis KNN ini itu juga dengan bantuan Host Feature Extraction. Nah, di sini ada tiga yang penulisnya. Ini yang pertama ada Muhatir, kemudian ada Theophil Trisaputra Sibarani, dan kemudian ada Al-Khawarizmi. Ini dari Universitas Medan, Indonesia. Kemudian ada yang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kurang lebih untuk isi dari artikel atau jurnalnya itu seperti ini. Yang pertama ada abstrak. Kemudian di sini untuk introduction, pengenalan dulu mengenai penyakit tuberkulosis dan menurut WHO itu eh, populasinya seperti apa dan beberapa orang yang terinfeksi atau bagaimana proses penyembuhannya. Kemudian di sini juga ada literatur review. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Ini penjelasan mengenai apa itu penyakit tuberkulosis. Kemudian di sini ada histogram of oriented gradients atau HOG. Nah, ini ada penjelasan mengenai metode Fogg ya atau histogram of oriented gradients. Ini metode yang digunakan untuk image processing untuk mendeteksi objek. Kemudian di sini ada pengertian dari Canary Snake Board atau KNN. Nah, KNN ini adalah algoritma untuk mengklasifikasi objek berdasarkan data, ya, berdasarkan machine learning atau berdasarkan data yang mendekati objek tersebut. Jadi dia dirun beberapa kali untuk mendapatkan hasil sesuai apa yang kita inginkan dengan acuan data yang mendekati pada objek gitu. Jadi algoritma membaca data yang terdekat dengan objek. Kemudian di sini ada research method. Yang pertama di sini kita menggunakan dataset, kita mengumpulkan dataset. Dari artikel ini datasetnya itu dikumpulkan dari Zenzen Hospital X-ray set, di mana setnya ini atau datasetnya ini mengandung image dalam format JPEG dengan 32 326 normal X-ray dan 336 abnormal X-ray. Ini kita akan mencari perbandingan atau kita akan meneliti dari 326 X-ray yang normal dan juga 336 X-ray yang abnormal dengan menunjukkan banyaknya variasi dari tuberkulosis penyakit yang akan kita teliti. Kemudian di sini ada research step. Nah, ini adalah strukturnya atau step by step-nya. Kita melakukan penelitian ini dari awal. Itu ada training pola, di sini kita input, kemudian ada grayscale, kemudian ada extraction Hawk feature, kemudian ada safe pattern training. Ini untuk menyimpan pola dari apa yang sudah kita inputkan dengan bantuan fitur nantinya kita menyimpan polanya. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan algoritma KNN. Kemudian di sini bisa langsung menunjukkan outputnya nanti TBC itu positif atau negatif. Kemudian ini untuk training pola. Nah, untuk testing polanya sendiri itu kita bisa input yang pertama itu input citra, kemudian ada grayscale. Grayscale ini untuk warna dari format JPEG-nya itu tadi, kemudian menggunakan bantuan dari extraction Hawk fitur, fitur HOG. Kemudian setelah itu kita menggunakan klasifikasi dengan algoritma KNN dan akhirnya kita menghasilkan output penyakit TBC itu positif atau negatif. Ini untuk training pola dia bergerak dari atas ini kemudian ke kanan dan ke bawah. Kalau training insting pola itu dia langsung dari ke bawah sini ke kanan.
Nah, kemudian di sini ada results and discussion, di mana results and discussion ini dia ya berdasarkan apa yang kita teliti tadi dari format JPEG-nya dataset yang kita dapat dari Zenzen Hospital X-ray Research. Ini kita ada dua figur. Yang pertama ini adalah untuk hasilnya setelah menjalankan testing atau setelah diklasifikasi dengan bantuan fitur Hawk dan juga KNN. Ini untuk yang A ini negatif. Kemudian ini untuk B yang positif. Terus apabila dilihat dari sudut pandang Hawk detection-nya, ini kita bisa melihat bahwa ditandai dengan cube ya, cube yang hijau-hijau ini. Result of the Hawk future detection with 70 strongest values. Berarti ada sekitar 70 titik. Jadi mana berdasarkan foto X-ray image ini menggunakan Hawk detection ini terdapat 70 cube itu tadi yang dimana dia nilainya yang paling kuat gitu, yang mengindikasikan bahwa nanti itu dia akan eh, positif atau negatif. Kemudian yang terakhir ada classification result. Nah, nanti ini akan dibandingkan oleh tabel. Nah, lebih nanti ada tes positif, tes negatif, tes positif, tes negatif, ada diagnosis positif, diagnosis negatif. Kemudian untuk conclusionnya, di sini the results Hawk ini menunjukkan bahwa klasifikasi menggunakan X-ray set tuberkulosis itu menggunakan metode klasifikasi algoritma KNN dan juga Hawk fitur itu dia menghasilkan validasi sekitar 5 volts dan juga akurasi yang lumayan tinggi, 71,81%. Ini untuk referensinya. Nah, kemudian untuk PPT saya sendiri atau hasil resume yang sudah saya buat sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang sudah dijelaskan pada jurnal ini. Tapi di sini saya coba membawakan dengan gaya bahasa yang berbeda. Saya dari pembelajaran mesin I1, kemudian untuk isi dari slide saya ya introduction atau dari abstrak ya abstrak kemudian saya gabung dengan introduction. Itu makalah ini membahas tentang masalah tuberkulosis yang menjadi isu global dan tantangan dalam menangani pertumbuhan pasien dengan sumber daya medis yang terbatas. Nah, kemudian untuk meningkatkan akurasi dari pengecekan penyakit tuberkulosis ini, makalah ini itu menggunakan menyarankan untuk menggunakan algoritma KNN dan juga fitur Hoek untuk mendiagnosis dari penyakit tuberkulosis yang menjadi isu global ini. Kemudian untuk literatur review ini sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada tuberkulosis itu penyakit paru ya yang menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan umumnya menyerang menyerang jaringan paru-paru serta dapat menyebar ke organ lain. Kemudian di sini ada pengertian dari Hope atau histogram of oriented gradients. Ini metode yang digunakan dalam pemrosesan citra untuk mendeteksi objek. Kemudian ada Kinnear-Snickbor atau KNN. Ini algoritma KNN ini adalah metode klasifikasi berdasarkan data pembelajaran terdekat yang menggunakan metode machine learning untuk KNN ini. Kemudian untuk research metodenya ini dataset ya, dataset itu tadi diambil dari set X-ray Rumah Sakit Zenzen. Formatnya dalam bentuk JPEG atau gambar. Di sini ada 326 X-ray normal dan juga 336 X-ray abnormal. Kemudian ada research step. Research step ini untuk langkah-langkahnya. Kemudian ada pelatihan pertama itu pengelolaan data. Rescale itu untuk meminimalkan ruang warna. Jadi yang sebelumnya warna jadi hanya di hitam dan abu-abu aja untuk nanti format JPEG-nya. Kemudian setelah itu kita ekstraksi dengan fitur HOG atau HOG tadi, terus kemudian datanya disimpan dan digunakan ke tahap pengujian. Nah, pengujian ini menggunakan SVM, metode SVM pada KNN nantinya ya, menggunakan algoritma KNN, klasifikasi KNN. Kemudian ada results and discussion, kemudian di sini sampel yang tadi sudah diteliti dari Rumah Sakit Zenzen, itu ada yang A ini, yang atas, itu adalah gambar yang negatif, dan yang bawah ini adalah gambar yang positif. Nah, kalau dilihat sekilas secara gambar, mungkin kalau kita perhatikan secara mata telanjang atau secara kasat mata ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara gambar paru-paru yang atas maupun yang bawah. Tetapi berkat bantuan dari Hawk Detection, di sini kita bisa menilai dari gambar JPEG tersebut. Nah, itu dinilai dengan kubus. Jadi yang ada kotak-kotak hijau atau kubus-kubus berwarna hijau ini menunjukkan hasil bahwa 70 nilai terkuat itu pada gambar set X-ray tuberculosis. Ini untuk yang positif. Nah, fitur-fitur ini tuh membantu dalam mengidentifikasi dan klasifikasi gambar X-ray tuberkulosis.
Nah, untuk classification resultnya, ini tuh pengujiannya ini dilakukan menggunakan validasi silang dengan 5 lipatan. Ada dua tabel, tabel satu dan tabel 2 menunjukkan hasil klasifikasi gambar set X-ray tuberkulosis dengan menggunakan metode KNN dan juga bantuan fitur Hoek. Kemudian bahwa setelah dilakukan klasifikasi dan bantuan fitur Hoek, ini menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan metode ini untuk meneliti gambar X-ray tuberkulosis dengan lebih akurat. Nah, ini ada untuk tabel satunya dan tabel 2. Ini ada tabel satu itu classification result, di mana di sini ada eh, tes positif, diagnosis positif, kemudian ada diagnosis negatif, dan untuk tes positifnya itu 234, kemudian untuk diagnosis negatif itu 96, tes negatif, diagnosis positifnya 90, dan diagnosis negatifnya 240. Tabel 2 ini ada presentasi classification results, jadi seberapa akurat dari klasifikasi yang telah dilakukan menggunakan KNN dan juga fitur HOG. Di sini tes positifnya ada 70,90% untuk diagnosis positifnya, untuk diagnosis negatifnya ada 29,10%. Tes negatifnya untuk diagnosis positif ada 27,28%. Dan untuk tes negatif pada diagnosis negatifnya ada 72,72%. Nah, tabel satu itu menunjukkan dengan ya, kemudian ada 233 ya, seperti yang saya sebutkan tadi, 234 diagnosis positif dan 96 diagnosis negatif. Sedangkan teks negatifnya ada 240 untuk diagnosis negatif, 90 diagnosis positif. Kemudian untuk tabel 2 ini sama kayak tabel satu tapi dalam bentuk presentase. Nah, untuk kesimpulan dari artikel ini itu adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi gambar set X-ray tuberkulosis menggunakan metode KNN dan fitur HUG dengan validasi silang 5 lipatan memiliki akurasi sebesar 71,81%, yang di mana ini menunjukkan bahwa metode ini tuh cukup efektif dalam mengklasifikasikan gambar X-ray tuberkulosis. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk referensinya di sini saya mengambil dari Muhathir Taufil Trisaputra Sibarani dan juga Al-Khawarizmi dengan judul Analysis Cancer Snake Boars KNN in Identifying Tuberculosis Disease or TB by Utilizing of Feature Extraction. Diambil berdasarkan Al-Azhar International of Computer Science and Information Technology atau IOCSIT Journal, ya, Vol 1 nomor 1 dirilis pada Mei 2020 dengan page 33 sampai 38. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.